Oke, jadi balik lagi ke restorasi motor blade ini. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah ganti kunci kontak, kemudian pelampung bensin sudah kita perbaiki, speedometernya. Selanjutnya saya akan mengganti ataupun memperbaiki bagian shock ya, bagian shock depan ini sealnya ataupun bagian olinya sudah keluar ya, sepertinya sealnya sudah bocor. Jadi nanti akan sekalian kita ganti dan kita ganti juga bagian olinya tentu saja. Kemudian saya akan sekaligus melakukan downsize ya untuk di bagian shock depannya. Nah, jadi shock depannya itu akan kita buat lebih ceper lagi, lebih pendek lagi agar ya lebih kelihatan padat saja untuk di bagian kakinya. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Jadi teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, selain mengganti bagian seal dan juga seal debu, seal bagian dalamnya dan juga oli shocknya, saya akan melakukan downsize ya. Jadi downsize ini saya gunakan besi ini kira-kira ukurannya itu 3 cm ya. Jadi kira-kira nanti turunnya itu bisa 3 cm. Nah, jadi sudah saya ukur tadi dari sini, dari jari spakbor ini ke ban ini saya ukur tadi 14 cm ya. Nah, jadi nanti setelah kita lakukan downsize seperti apa nanti ukurannya. Nah, bisa teman-teman juga lihat di bagian sini juga kira-kira 1 cm ya. Nah, 1 cm kira-kira nanti jaraknya pas kita sudah ganti nanti jaraknya jadi berapa. Nah, jadi untuk bagian seal ini saya menggunakan yang merek AHM ya, yang original. Kemudian untuk oli shocknya ini sudah diracik ya untuk downsize. Jadi ukurannya ini satu botol ini 60 mili, jadi 2 botol ini 120. Nah, kalau untuk standarnya, kalau untuk motor bebek ini kebanyakan itu di 64 mili ya, kira-kira 64 sampai 65. Karena ini sudah di downsize, nanti saya lihat dulu kira-kira kalau kurang juga saya sudah menyiapkan. Kalau memang terlalu empuk ataupun terlalu mengayun nanti saya tambah lagi oli shocknya. Oke, jadi langsung saja kita bongkar dulu bagian suling dan juga kita buang juga nanti bagian olinya, kita bersihkan terlebih dahulu baru akan kita lakukan penggantian. Jadi terus saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi yang pertama kan saya kendorkan dulu ya. Kita gunakan kunci L. Jadi sebelum kita bongkar ini kita kendorkan dulu. Oke, jadi ini sudah saya bersihkan semua. Jadi sudah bersih semua dari oli-oli yang lama. Dan selanjutnya kita akan melakukan perakikan. Yang pertama itu kita pasang dulu bagian seal bagian dalam, kemudian bagian luar. Selanjutnya kita pasang part-part lainnya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan pemasangan seal. Jadi ini seal yang baru ya. Ini saya beli yang AHM ya. Ini yang original.
agar ya lebih awet saja dan lebih bagus ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, dipasangnya itu harus sampai ke bagian cincinnya ya. Nah, ini ada bagian celah untuk memasukkan bagian ringnya tadi. Oke, selanjutnya kita pasang bagian ringnya. Kemudian kita pasang bagian seal debunya. Jadi langsung saja kita pasang di bagian sini ya. Langsung saja kita pasang biar nanti proses masuknya nanti langsung. Oke, jadi langsung saja kita pasang. Jadi yang pertama itu pemasangannya itu harus bagian pernya dulu ya. Jadi pernya dulu kita masukkan ke sulingan, baru bagian bos untuk downsize-nya tadi. Oke, jadi selesai untuk proses servis bagian shock depan, mulai dari penggantian seal shock, kemudian ganti oli shocknya, kemudian kita lakukan downsize untuk bagian shocknya. Nah, jadi sebelum tadi saya ukur dari sini ke ban ini kira-kira 14 cm ya dari standarnya tadi. Kemudian kita ukur ulang kira-kira berapa untuk setelah kita lakukan downsize. Oke, kira-kira 12,4 ya. 12,4, jadi turunnya itu 1,6 cm, jadi tidak sampai 2 cm. Nah, jadi untuk prosesnya tadi mungkin kesulitannya di bagian ini saja ya, di bagian pemasangan pinnya ini ataupun pemasangan tutupnya ini, karena shocknya tadi ataupun
per shocknya ini terlalu keluar ya, karena kita penambahan bos tadi, sehingga pernya itu agak sedikit naik dan proses untuk pemasangan pinnya itu jadi lebih susah karena secara manual. Nah, jadi untuk progres kali ini mungkin sampai di sini saja. Jadi teman-teman ikuti terus video selanjutnya. Setelah ini kita akan melakukan apa. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya Ridwan, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye.